apalagi sesama umatnya Rasulullah. Semua alam ciptaan Allah. Karena jangan lupa di setiap alam ciptaan Allah ini ada titipan Nur Muhammad yang Allah letakkan di situ. Orang tidak akan menemukan satu kebaikan jika memang dalam hatinya tidak ada Nur Muhammad. Ketika seseorang itu sudah mulai memahami tentang Nur, maka pikirannya menjadi Nur, hatinya menjadi Nur, lisannya menjadi Nur, dan Nur itu tidak pernah cacat dan celah. Satu materi, satu benda yang tidak pernah ternodai hanya Nur. Air ada yang suci, mutlak, tapi juga ada yang mustahmal, musammas, bahkan mutanajis. Debu kayak begitu juga. Yang tidak pernah tercemar dengan najis hanya Nur. Makanya kemudian setiap kita melihat apapun ciptaan Allah, lihatlah kebaikannya agar kita tenang. Sebaliknya, orang yang memang buruk hatinya, kotor pikirannya, itu tertutup dari kebaikan orang. Yang ditengok, yang dilihat pasti hanya keburukan. Sehingga bahan pembicaraan kita nggak pernah cerita kebaikan orang, yang diceritakan pasti. Kenapa? Sebab ya memang isinya buruk. Apalagi gunanya majelis taklim itu meredusir keburukan, baru berfungsi adanya majelis. Majelis kita duduk ini untuk merubah cara pandang kita. Bagaimana mata yang biasanya memandang keburukan orang menjadi mata yang terus mencari kebaikan orang dari setumpuk keburukannya. Sehingga nanti kita akan berusaha bagaimana caranya memuji orang itu. Apa yang bisa kita cari untuk kita puji, untuk kita jadikan sahabat, untuk jadikan kita teman mereka. Ambil satu kebaikannya, walaupun ada 1111 cari satu kebaikan. Kenapa? Sebab karena begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu kalau mandang umatnya Rasulullah, yang dicari sama Allah itu kebaikan, walaupun satu zarrah, walaupun hanya seperti debu, dicari sama Allah. Supaya apa? Supaya ada alasan Allah untuk mengumpulkan umat tadi dengan nabinya di dalam surga. Sementara kita si pendosa ini seringkali membongkar ribuan kebaikan untuk mencari satu titik kekurangan dan kesalahan. Kalau malam ini kita berhasil dapat hidayah dari Allah, pulang dari majelis ini, cara pandang kita berubah. Kita akan gampang untuk menerima siapa saja dengan mencari satu poin kebaikan di antara 1000 keburukan. Apalagi kebaikan. Kita akan gampang memaafkan orang lain. Kita akan gampang memahami orang lain. Jangan paksa orang untuk memahami kita, tapi paksakan diri kita untuk memahami orang. Jangan berharap orang untuk melayani kita, tapi jadikan diri ini untuk sebagai pelayannya umat. Ini yang kemudian terjadi sekarang. Bukan mereka yang kurang baik sama kita, bukan mereka yang kurang sama kita, tapi terlalu banyak yang kita minta terhadap mereka itu saja. Istri, Anda kecewa dengan istri, bukan istri itu tidak pintar, bukan istrinya tidak soleha, bukan. Tapi Anda terlalu banyak harapan, sehingga orang yang terlalu banyak harapan itu lebih banyak kecewa. Kalau kita punya istri, punya anak, yang penting dia sholat kelihatan pakai mukena, saya senang sudah. Ya Allah, alhamdulillah istri saya sembahyang. Anak saya, walaupun misalnya tidak punya nakal, tapi tak lihat ke musola, ikut majelis taklim, ngawal Habib, saya sudah senang. Anak saya ternyata muslim, anak saya sholat, anak saya taat sama orang tua, sudah, tidak terlalu banyak harapan. Semakin kita banyak harapan, makin banyak kekecewa. Istrinya harus begini, harus begini, harus begini, harus dandang, harus wangi. Aduh, sampai tinggal di surga aja kenapa? Tidak dapat wanita binuang kayak itu, tidak. Setiap orang itu mesti punya
segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan ya pasti ada daging. Syukuri saja. Alhamdulillah, hitam dan putih itu hanya sekedar warna. Kalau sudah masuk di kamar, matikan lampu, rasanya sama. Paham? Mulailah sekarang tidak menuntut lebih banyak, supaya kita itu gampang senangnya, gampang cepat bahagia. Kalau kita melihat ke atas, dia tidak mari-mari, tidak ada selesainya. Rumah sudah punya, tapi tetangga lagi bangun rumah, ya susah. Ya kalau Anda mampu silakan, tapi kalau sampai utang-utang, ya jangan. Kita punya rumah mewah, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena setiap bulan harus bayar cicilan. Iya tahu? Lihat kawan kawin lagi, kita kawin juga. Ya kalau mampu silakan, kalau enggak, habis kita diwarinan Tuhan, ya dan boleh kawin lagi asal yang Tuhan ada tahu. Ya mudah-mudahan bawa ibunya kita mau. Jadi ingat bahwa sesungguhnya itu dua jalur yang sekarang akan kita pahami dengan dua sistem dakwah tadi. Satu, khaufan, Anda tetap harus mempertahankan rasa takut Anda kepada Allah. Tetapi yang kedua, Anda jangan melupakan tentang rahmatnya Allah. Harus tetap mengharap rahmatnya Allah. Tetap mengharap rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Sekaya apapun buruknya kita, ayo datang. Ya, ini saya kasih penutup supaya Anda mendapatkan oleh-oleh. Kunci yang kelima itu adalah taat. Kunci yang kelima namanya taat. Semakin Anda taat, semakin gampang bahagia. Tapi semakin banyak pelanggaran, makin susah bahagianya. Udah lihat aja sudah, orang yang banyak pelanggaran, masalahnya banyak. Dari lalu lintas pelanggaran, ditangkap polisi. Di kampung pelanggaran, diusir orang. Pokoknya makin banyak pelanggaran, makin susah hidup ini. Makin kita taat, makin senang hidup. Insya Allah bahagia. Nanti di yaumil kiamat sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu poin. Insya Allah kita lanjutkan pada apa ya? Habis raya, betul. Kita lanjutkan lagi tahun yang akan datang. Tahu pengajian baru sekali langsung nutup kita ini. Ya mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kita masih bisa mengadakan buka bersama. Sebelum berbuka kita kasih pengajian lagi. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah.